Gue masih mikirin nih kalau pakai background pagi, siang, sore nih Iya, enak nih kalau kayak karena gini dia lo tahu kan. Lo tahu lah. Backgroundnya kan. Dan dia cuma Ngomong. bilang sama satu jangan pasang musik. Oke. Kita kasih solusi. Sagale, ini baru kopi Halo, andalan halo. umat bangsa Indonesia nih. Masya Allah, amin. Ini dia nih. Sengaja gue belum minum tadi sebelumnya. Gue pengen tahu dulu biar real, Bus. nggak tipu-tipu di depan langsung. Aduh. Para siap. owner yang revenue-nya udah tembus sekian. Amin. Aren ya, Itu yang aren. Aren. Lu ada apa aja sih? Mana blueberry lu? Habis kemarin Habis ya? stoknya. Nanti kita bahas ya perjalanannya Sagale Iya. seperti apa. Yap. Siap. Ya kan dari mulai arti, kalau arti udah tahu lah kayaknya ya. Segelas ya, Segelas. Padang Segelas. ya. Bahasa Yes. Minang Padang. betul. Padang, pandai berdagang gitu kan. Ya, insya Allah. Nah terus perjuangannya bagaimana, berdarah-darah apa enggak, privilege apa bukan, sampai akhirnya sekarang bisa sukses coffee shop. Apakah coffee shop itu identik dengan nama-nama? Kenapa sih nama-nama lo kok nggak nama-nama cinta sih? Nah, Loh, coffee shop itu kan harus cinta bro, harus galau, senja men. ya harus sih kita ya. Aku padamu kopi. Aduh. misalnya. Terlalu Ya ini juga ya. Iya kan? Ternyata ya. Kalau dipikir-pikir. Iya kan, kenapa lo nggak begitu? Jangan-jangan lo rubah nama cinta jadi Rangga. jadi triliunan kan? Oh, iya. Masya Nah, Allah. kita nggak tahu, Masya Allah. ya kan? Terus kopi ini kan biasanya identik dengan rokok, apalagi sih Musik. music. Music Ya, ya. live music sekarang tuh. Lo nggak ada, tempat lo nggak ada nih? Gue main tempat lo, saya memang nggak ada. Nggak laku bro, masa nggak ada? Nggak ada kita. Rokok sih. Sian. Nggak Kalau ada, nggak Pak ada. Dery ada datang kita matiin. Makanya sejauh ini Makanya ternyata nggak ada. parah. Nanti kita cari tahu ya. Bismillah, aren. Aren itu creamy Bismillah. aren. Kopi creamy aren. Kopi Creamy creamy aren. aren. Dan kenapa semua template harus ada ini sih? Demand yang membentuk itu. Orang-orang jadi pada minta kopi creamy aren. Jadi sekarang orang tuh mindsetnya datang ke coffee shop mau minum apa mas? Saya yang gula aren aja deh. Iya. Seakan-akan di semua coffee shop jual itu. Awalnya tuh padahal kita ini nggak ngeluarin Nggak ada. ini, nggak ada. Dan ini jujur, idealis lu bukan? Bukan. 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 Dan lu kopi apa? Awalnya dan Kita tuh awalnya kopi susu Sagale namanya. Itu pakai gula pandan. Nah, gula pandan tapi kita masak pakai bener daun pandan. Kita Oh, oke. masak. Dan itu tuh ada resep dari keluarga kita. Jadi mertua kita berdua kan punya restoran Padang RM Sepakat Blok M. oh, jadi kalian satu mertua nih ya? Satu mertua. Enggak dong. Dua mertua. Dua mertua. Dua mertua. Kakak adek. Kakak adek. Oh, kakak Mertua adek. gua, adeknya mertua gua. Yoi. Bini-bini lu juga kakak adek. Iya. Enggak, sepupu dong. Sepupu jadi. Saudara sepupu. Oh, oke. Mertua gua, kakaknya mertuanya dia. Iya. Siapanya mertua gue? Iya. Mungkin teman kan. Pusing ya. Oke, lanjut. Habis itu? Ya udah itu kan terus tuh gula pandannya itu banyak yang suka tuh anak-anak agensi. Karena kan di dekat situ tuh ada beberapa agensi kan, dia kalau minum es teh manis itu suka banget. Nah akhirnya yaudah kita ambil yuk secara buat komunikasi dan gimmicknya oke, kita coba masukin ke produk kita si kopi susu itu dan nyambung ternyata. Jadi ada Oh. unique selling pointnya lah. Oh, oke. Ini kita ngomong 2017 ya, belum ada 2017. coffee shop banyak ya. Oke. Belum ada coffee shop banyak. Terus kita waktu itu sempat pada saat kita mau keluar gitu ya launching di bulan April, kita kan research dulu tuh ada 5 brand coffee shop yang ternyata demand-nya mereka manis ya. Kita coba yuk bikin yang side streamnya sebelah kirinya istilah gitu loh. Sementara bukan lo banget lah kasarannya. Itu kita banget. Itu kita banget. Oh, malahan. oke. Itu kita 2017 kita banget. Karena Ini kita belum kan- ada. Belum ada ya? Produk ini Iya. belum ada. Oke. Backgroundnya kita kan orang media, agency, banking gitu yang butuh kopinya tuh nabok gitu istilahnya dulu ya. Oke, yang strong lah. Pokoknya Yang inget strong. Sagale, inget tradisional dan strong kan? Iya, dulu Ingat kita banget pakai gue. mokapot. Jadi pakai mokapot kita bikin ya udah bener-bener maksa mokapot biar kita produksi sehari itu kita 8 kilo waktu itu. Mau kapot yang 90 ribuan di 115 Shopee gitu. 115 ya? 100-an ribu Oh itu ya, lo 100.000. pakai itu loh Kita ya? pakai itu. Kita waktu itu beli ada berapa ya? Ada 10 ya. Iya, Ada kurang 10. lebih. Kita pakai 5 kompor, ada 10 mokapot. Awalnya cuma 2 kompor. 2 kompor. 4 mokapot. Terus bismillah kita jualan sampai 300-an cup per hari, satu varian. Oh ya? Iya. Peaknya sih 500 ya. Bignya 500. Jadi 500. itu menariknya sih perjalanan kita. Jadi awalnya memang kita kalau kita flashback sedikit, awalnya kenapa ditanya kita bikin bisnis coffee shop, karena kita-kitain istri-istri kita sama kakak iparnya dia
adik ipar gua ini bersaudara nih, mereka tuh penerus. Jadi generasi ketiganya. Oh, ini awal ya? Awal. Kita mulai cerita dari awal nih ya. Dari awal ya. Nanti sampai akhirnya Sampai ke kopi creamy aren ini Sampai- yang lu belum cobain sampai sekarang. itu juga ya. Lu untung ingetin gue. Ntar esnya campur nggak enak lagi ya, ya kan? Emang campur? Nggak ntar esnya Oh, campur. esnya. Iya. Bismillah. Bismillah. Waduh. Susah Awas. Pak Dery nih. Yang dijual resepnya, Pak. Orang marketing. Zaman itu ada peluang harus kita manfaatkan. Makanya gue jual resep kopi. Sekarang jualan franchise kita aja, Pak. Boleh juga seperti penawarannya. Oh iya. Gue akan kasih tahu rasanya seperti apa di akhir video. Nah, siap. Ada yang mau gue kasih satu statement penting banget buat lo pada Ya. tentang rasa ini. Tapi nanti ya, Wah, ini parah sih. nggak bisa sekarang ya. Nggak sih di akhir video. Sorry banget ya. Oke, kita Itu- tahan. Itu yang pertama gimmicknya, dan yang kedua biar orang pada nonton sampai akhir. Biar pada nonton sampai akhir. Masa harus dibocorin sih? Iya bro? benar. Masa harus Iya, dibocorin? Nggak seru ya Kalau sekarang. udah ya. ketahuan mereka, gitu iya. rasanya. Ayo, Ya sudah. udah. Sebelum ganti. lo kasih tahu, mereka suruh pesen dulu di ojek online. Yuk, buran ya. Lu Jadi- pesan dulu. Nanti persepsi mereka sama nggak sama persepsi lo? Betul. Sama kayak di akhir video. Iya. Benar. Kita cocokin ya. Iya, Cocokin. benar. Ntar langsung kasih tau di komen ya. Ya, komen. Ya, start komen. Oke. Oke, kita lanjutin Dapet lagi gue. ya. Lanjutin lagi, kita ngobrol ya. Biarin lo mau mikir-mikir kayak seperti apa, lo hayal-hayal dulu aja. Jadi awalnya Hmm. orang tua kita itu, mertua kita itu adalah generasi kedua dari rumah makan Sepakat Blok M. Rumah makan yang udah ada dari tahun 67. 67. Ayam kan? Bukan, yang Padang. Padang. Yang ada di dekat Masjid Nurul Iman. Iya. Yang ada gazebo. Yeah, Tahu. Itu sama Oke. yang di Mestik. Hmm. Ada dua nih. Oke. Nah, jadi rumah makan Padang itu kebanyakan memang turun-menurun gitu kan. Nah, sekarang di generasi kedua, orang tua kita itu sudah mulai berusia. Mau nggak mau kan turun ke generasi ketiga kan. Oh, iya. Karena nggak ada penerusnya. Betul. Sedangkan istri-istri kita dan kakak dan adik kita ini nggak ada yang backgroundnya dari pengusaha. Semuanya kantoran. Oke. Kebanyakan. Istrinya Ya. dia kantoran, istri gua kantoran, adik ipar gua kantoran. Akhirnya kita mencoba untuk gua pada saat itu Dida waktu itu kantoran juga. Cuman dia udah menjadi pengusaha waktu itu. Iya. Jadi gua kantor sama bisnis. Iya, Oh, sempat dari bisnis SMA. dia. Oke. Dari SMA. Gua dari awal itu memang pengusaha. Dari dulu, dari SMA, dari kuliah tuh gue udah mulai usaha pelan-pelan gitu. Jadi mentalnya udah terbentuk kayak gitu karena gue nggak pernah kerja kantor sama sekali. Oke. Akhirnya singkat cerita 2017 itu kantor gue tutup lah. Kantor di bidang apa? Gue bikin kantor waktu itu marketing consultant. Oke. Gitu, gue bikin marketing consultant dan binila terakhir gue megang restoran seafood waktu itu cukup besar modalnya dan gue megang, akhirnya gue jadi tahu tuh seluk beluk restoran di dalamnya tuh. Oh. Yang tadinya awalnya cuma ngurusin marketing, branding kayak gitu-gitu. Jadi operation juga. Akhirnya gue masuk ke dalam dapur sampai costing dan segala macam Widih. dibuka semua nih. Oke. Oh, dia open tuh di situ ya? Open karena ini kebetulan mereka partner bertiga, satu orang Indonesia Chinese, dua orang Singaporean. Yang Chinese baru lulus dari Amerika. Oke. Pulang ke Indonesia nggak tahu taste bisnisnya kayak gimana, ngajak teman-temannya dari Singapura datang ke sini, chip in gede banget. Udah gede, nggak jalan bisnisnya. Lah. Masuklah kita di situ, kantor gue masuk di situ. Oke. Nah, singkat cerita kayak gitu. Akhirnya gue alhamdulillah Allah kasih pengalaman di situ. Terus akhirnya pas pada saat 2017 itu kantor gue tutup, nggak lanjut lagi. Gue mengide lah waktu itu. Jadi memang gue dari dulu gue pribadi nih punya cita-cita. Gue kalau punya agency pengennya ada coffee shopnya. Karena agency kan kerjaannya meeting terus. Oh kan. iya dong. Dan itu jutaan tiap meeting Oh sama iya, klien. betul. Karena keluar ke coffee shop. Pada saat itu kan nggak ada pilihan. Betul. 2015-16 kan nggak ada pilihan loh. Mau meeting di mana? Oh iya, coffee shop. Coffee shop Coffee yang shop, Iya. merek yang warna hijau itu atau yang warna coklat kayak gitu-gitu kan. Iya, betul. Akhirnya gue harus punya coffee shop sendiri nih karena gue biar orang-orang datang, gue kerja di coffee shop gue terus menghasilkan uang juga. Itu mimpi gue pribadi. Revenue streamnya jadi ada dua lah. Kepikirannya mimpinya gitu. Ya. Akhirnya ketemu lah waktu itu. Akhirnya kita waktu itu lagi makan nih. Lagi makan, rame-rame. benar. Makan rame-rame. Terus gue bawa kopi yang gue suka bikin di rumah gitu. Sama ini
Jadi kita udah bikin kantor buat generasi ketiga. Iya Iya benar. kan? Dia udah sempet bikin kantor generasi ketiga. Modal dari mana waktu itu? Belum nyampe situ. Belum nyampe situ. Oh, belum Kita ya? bikin jadi kantor Bikin buat kantor ngurusin kecil-kecilan. rumah makan Padang. Jadi di dapur kita tuh ada satu ruangan yang bisa kita pakai buat jadi kantor. Iya. Jadi ini kita belum bikin kopi nih. Bener-bener ngeberesin kamar. Belum ya sama sekali ya. Masih Belum. baru mau ngurusin rumah makannya nyokap ini. Oke, gue pikir udah nyusun minimal kapitalnya. Belum. Oh ya, nice. Belum. Oke, terus? Udah Udah jalan. dari situ langsung kayak kita Iya. ngomong kayak ini kayaknya kalau lu ngide kan kita bikin coffee shop yuk, tapi modal dari mana gitu kan. Yes. Karena gede banget pasti kalau kita bikin iya. coffee shop. Terus kita ngide kayak ya udah sambil ngeliat si Sepakat, di pinggiran Sepakat tuh ada satu ruangan kecil tuh di toko di Blok M kan. Ya tahu gue kan Sepakat itu posisinya deket yang kayak mau naik ke Bener, dia Kalau naik tangga dulu naik kan. tangga itu. Iya, nah, kalau lihat Gue pernah makan di situ, bro. Yes. Iya, kalau lihat ke kiri tuh tempat cuci tangan mau kita jadiin warung kopi Iya, tadinya. iya. Karena kan modalnya kan gede kalau bikin coffee shop, kita Iya. mulai dari yang kecil yuk gitu. Oke. Dari situ tuh dari ngide. Makanya terus- namanya nama Padang. Ya, terus kita mulai nge-sketch namanya apa ya gitu. Yang cocok buat ditaruh di Sepakat. Biar terus sepakat sama inline nih sama keluarga Iya. bisnis keluarga gitu. Inline secara nama restoran Padang sama Iya. kita juga punya yuk generasi ketiga bareng-bareng. Kadang kita juga berenam belum pernah kerja bareng ya waktu Yes. itu ya. Belum pernah kerja bareng, nggak ada background sama sekali di F&B. sama ya udah kita bikin aja yang kecil-kecilan gitu. Ya udah terus kita bikin nge-sketch nama Dimas sama kakak ipar gua itu yang ngurusin R&D ya waktu itu ya. Ya kita cari nama yang paling simpel apa ya bahasa Padang ya, apakah onde mande lah, rancak banau itu banyak. Oh, Kita iya. cari yang satu kata deh apa ya. Segelas apa ya artinya ya? Sagale. Nah, tuh enak tuh. Udah dari situ Kita langsung. nyari one liner yang 3 suku kata. Ya. Iya, kebanyakan. Agar ini ada tips and trick versi lo gimana? Kenapa 3 kata? Sebuah kata. Nggak tahu, pengennya yang gampang, Catchy aja catchy. Tapi waktu itu pada saat itu susah dihafal, tapi ketika nempel orang nggak lupa-lupa. Sagale itu. Iya juga Iya. Iya. Iya juga. Dan kita bikin logonya gitu kan, akhirnya 3 suku katanya Dipisah ya? dipisah. Iya. Ya. Ini bagian trik untuk orang jadi lebih mudah menghafal juga kali ya. Salah satunya. Dan kemarin kita juga sempat mikir gini ya, coba deh kalau coffee shop yang lain pakai bahasa Inggris, kayaknya ribet ya ngingetnya gitu. Ya Kenapa nggak juga nama-nama cinta? Nama-nama cinta belum populer saat itu. Belum. Nah, Belum Emang mulai. belum ada 2017. Oh, 2017 akhir tuh baru mulai tuh. Oke. Iya. Ini kita, kalau- kita April. Oh, oke, ini agak-agak jumping-jumping bentar ya, karena penasaran sekalian ngomongin nama nih, pas banget. Pelopornya kopi itu harus galau-galau cinta-cintaan apa ya? Siapa ya? Anak-anak indie. 420 kayaknya. Ya. Iya juga kali ya. Gue sempet dengerin juga lagi tuh. Ya, siapa lagi? Terus memang harus kopi. Emang kenapa dia ngopi Gue figurnya? nggak ngerti, gue Nggak tahu. Kita nggak ngerti sama sekali. Dan Ini serius nih, bukan ada ditutup-tutupin. Enggak apa-apa. Kita nggak follow sama sekali gitu-gitu. Dia kan muncul kan di akhir 2017 tuh, langsung tuh jebret. Iya, cuma maksud gue fenomenal coffee shop tuh harus nama galau dan cinta 3 tuh. suku kata juga tuh yang muncul tuh. Yang mana? Nah, 3 suku kata yang itu muncul. yang pertama kali muncul. Oh iya. Oh iya. Ya kan? Kalau yang 4 suku kata? Enggak ya? Enggak, itu setelahnya. Setelahnya ya? Tapi Follow juga 2017. Lu gak ngikutin Nggak gitu-gitu ya? follow nih gue. Ada, maksud gue ada yang naik banget karena Ah. disuntik dana. Oh iya. Yang satu OTW suntik dana. Kayak Iya, gitu-gitu kan. Maksud gue kenapa jadi cinta-cintaan akhirnya pada latah tuh semuanya tuh. Wah, itu Iya meledak kan? jadi pada latah. Iya kan, aku rela mati bunuh diri karenamu. Iya, iya. Kopi misalnya. Mungkin karena market, jelek banget namanya. market kita juga drama kali ya. Iya. Apa urusan Suka sama drama kopi? kali ya. Ya di Nyari yang relate kayaknya Relate sama diri aja mereka. sih. Oke, Mungkin lalu ya. oke, anyway, terus Sampai akhirnya mana kepilih lah dan lu keluarnya itu pede itu sakaleh gitu. pede aja gitu ya. Karena Wah, kopi nih, identik dengan gelas juga dan Ya. wadah gitu ya. Waktu itu prioritasnya adalah masuk ke dalam rumah makan Padang dan fit in. Prioritasnya itu. nggak mikir sampai customer gimana ya. Iya juga Enggak. ya. Baru Iya, ketiga. belum sampai customer research. Benar. Oh, dan Orang dan kita- demand-nya memang orang-orang Padang yang ke situ kan. At least orang yang suka makanan Padang dan pasti kan relate sama nama Sagale itu ya rata-rata memang Padang gitu juga. Iya, gini, beban kita pada saat itu adalah ini rumah makan yang untuk orang-orang Jakarta Selatan legend gitu. Iya, Orang udah pada tahu, Udah tahu lah. ya kan? benar. Akhirnya gimana caranya kita bisa masuk ke situ, orang relate, nggak maksa gitu. Kalau kita tiba-tiba naruh di situ misalnya coffee in a cup gitu kan, Oh enggak juga sih. ya nggak lucu kan? masuk sih, Ya enggak sih. kan? Padang Atau nih, misalnya latte apalah gitu, nggak gitu. cocok gitu. Iya. Sedangkan kita harus nyari, tapi kalau kita misalnya apa namanya, nama yang tradisional banget juga bukan ciri khasnya owner-owner ini gitu loh, foundersnya. Iya, Kita kan masih seumuran semua. Dan lo pernah mikir juga nggak bahwa
dengan Sagaleh kan Padang. Dan memang ternyata datanya menyebutkan bahwa orang-orang Padang juga suka ngopi. Nggak nyampe situ. Enggak. Nggak nyampe situ juga. Ini nekat banget loh. Bener-bener lo tau gak? Gue nekat banget asli. Bener-bener ya, kita itu bikin Sagaleh waktu itu ya, bener-bener cuma buat yuk kita bikin test case brand buat kita berenam belajar. Ya. Nggak Yang- sampai mikir jauh kayak bakal sampai saat ini. Tapi kita validasi rasa. benar. Kita itu, hanya validasi rasa. ya. Ketika kita validasi rasa, Itu kita Nah, serius ya produknya ya. Dida udah Kita pernah garap bisnis dan dia udah pernah ngerasain jatuh bangunnya. Gua berkali-kali jatuh bangun. Dan kita percaya bahwa sebenarnya dengan power komunikasi, marketing dan branding dan konsistensi, kita mau jual apa aja bisa. Ya. Kita percaya itu banget. Ya karena fundamentalnya udah kuat. Yes. Oh, Karena oke. fundamental udah kuat. Ya, Kita ya, tahu ya, ya. soul-nya, kita tahu apa yang mau kita omongin. Kebetulan Dida orang media, gua background-nya kreatif, Ya. gua desain dan komunikasi, Ya. istrinya Dida anak agency. Bini Jadi lo juga agensi juga. bukan, bini gua tuh lebih ke operations, HR gitu-gitu, Udah orang kuat kantoran. ya, harusnya sih udah kuat. Ada tuh. ipar gua finance. Oh iya iya. Kakak iparnya Dida itu sales banget. Oh, ini Gitu. pentingnya ilmu nih begini nih. Jadi benar-benar kita berenam nih punya background. Pas waktu itu kita setting timnya, ini kita benar-benar udah punya semua Udah nih punya semua. backgroundnya gitu. Bukan karena ikut-ikutan pengen punya coffee shop kayak anak zaman sekarang. Bikin Belum coffee ada shop anak yuk. zaman gitu. sekarang 2017. Mahal. Iya 2017 mahal loh. Oke. Kita kalau boleh buka sedikit ininya ya, modal kita tuh cuma 8 juta gitu. Nggak mungkin. Coffee shop 8 juta juta. gimana Sekarang cara kita Oh lu nggak kena sewa Kita tempat jualan ya? kita jualan di rumah akhirnya Jualan di nggak jadi rumah. disepakat kan Ada nggak fotonya? Boleh dong lihat dong. di paling Oh bawah. udah meeting capek-capek lu ngefit in sama si sepakatnya ujung-ujungnya jualan di rumah. Iya. Emang di awal gini, ini kita harus jalan dulu. Karena kalau kita making deal sama orang tua kita, motong-motong lokasinya gimana dan segala macam, itu kan lama nih dealingnya. Sedangkan kalau nggak digulirin bisnis, kelamaan wacana, Nggak jalan-jalan. jalan. Nggak jalan-jalan, benar. Susah. Akhirnya waktu kita jorokin, pokoknya besok kick off ya gitu. Iya. Kita sekian hari lagi kick off. Risetnya aja kita sampai yang terakhir tuh nggak pakai resep yang udah kita kasih tahu ke Hamin teman-teman. satu ya? Hamin dua. satu kayak ini ada perbaikan lagi. Aduh lu yang bener lu kan gue bagian yang ngirim-ngirim ke teman-teman dan gimana nih enak nggak? Gimana nih? Wah kayak kopi saset dah kayak ini dah. Sampai tadi kayak enak deh. Ada lagi perubahan nih dah. Tapi besok udah kick off nih. Yaudah gas aja deh. Ya ada aja Bismillah. Pakai yang akhirnya pakai yang terbaru. beda iya. Resep terbaru nggak pernah kita publish. Loh resep terbaru itu kan nggak lu Jadi ada FGD kan? ada Belum kita masukan, FGD-in. ada masukan yang menurut kita cukup cukup krusial waktu itu ya. Ya. Jadi dari sekian banyak sampel, ada beberapa sampel target market yang kita mau tuju. Kan kita udah punya nih bayangan core marketnya umuran berapa. Oke. Jadi dari kita berenam itu punya circle of friends lah. Kira-kira berapa lo mau nyasar ke rata-rata? Waktu itu umuran kita. Umur-umuran kita seorang yang suka kopi banget. Kalau ngomongin behavior yang mana? Yang tadi yang Anak-anak agensi kantoran, Oh, kantoran ya. aktif, Oke, mereka oke. pergi siang, work hard play hard lah. Ya, Lo harus tahu oke. dari dulu kita jualan pakai pet. Pakai pet. Pakai path. Path sosial media merah tuh. Pet. Iya, dari yang cuman berapa? Cuma gope doang isinya dah. Sebelum gope dari yang masih 100 Sama lain. sampai gope sama lain buat itu. Sama Pakai lain. itu Oh, karena iya kita pengennya nyasarnya kan ke circle kita banget. Kita berenam. Gue udah pakai pet itu lumayan tuh gitu ya. Jadi kita kick off, terus orang kalau mau pesan, mereka order melalui waktu itu Line sama WhatsApp. Habis mereka order kita bikinin. IG kan udah ada. Belum jadi semasif itu cuma foto semasif- doang. Iya. Ini fotonya aja masih belum- cupu-cupu banget nih tuh lihat tuh kalau foto di yang di apa namanya di zaman-zaman. IG zaman dulu. Ini Sandi nih. Mas Andi, ya, alhamdulillah dia suka sama produk kita nih, alhamdulillah. Oh masya Allah. Kayak Oh iya ada- benar. Gue pernah lihat video dia juga Iya. komentar tentang Sagaleh. Nah ini Oh, nih iya. rumah kita. Nah itu tuh tadi bawah lagi. Tadi di atas. Lagi. Bawah lagi, bawah lagi. bawah. Lagi. Mana? Di Penasaran gang, Pak. Di gang. Rumah siapa? Nah, tuh. Nih dia. Nih. Yang bukan yang itu, yang tengah. Ini rumah nyokap. Nah, ya tuh yang bawahnya juga tuh. Ini rumah nyokap nih. Tuh. Nah, tuh jualan kayak gini dulu. Lo tau gak ini apa, Der? Apaan? Ini ruang makan Ruang makan keluarga kita, Bos. Serius? Ruang makan keluarga. Iya. Serius. Jadi 2 bulan keluarga kita itu kepanasan. Oh iya dong. Kompor, Pak. Mau kapot itu di dekat mouse tuh. Mana? Oh iya benar. Tuh. Nah ini kopinya nih. Oke. Jadi kita bikin biang, udah kita campur. Gile.
Berarti harusnya nggak ada alasan lagi buat teman-teman ingin nyoba untuk usaha coffee shop yang katanya mindsetnya gila coffee shop harus punya 1,5 miliar dong, harus belum alatnya, Iya. belum ininya itunya Itu gitu makanya dong. gue bilang 8 juta kita. PT berenam jadi 1 komaan ya. Runut tuh 8 juta waktu itu lo buat apa aja? Grinder. Grindernya Oke. pakai yang Pokoknya kecil. alat grinder. Nih Grinder yang sekilo. kompor portable tuh yang di kanan. Ya, Terus mocha potnya. Heeh. Sama termos. Termos belum beli. Terus belum. Udah itu 3. Udah gitu Cup 500 kita piece. bikin 500 piece cup. Sama beli biji kopi. biji kopi sama susu. Untuk Mas susu, jualan bener. 100 cup. 100 dulu. 100 cup. Lu tau gak Der? Gue yang paling pesimis waktu itu. Kan kita by WA ya. Waktu itu WA. by H-1 PO gitu. Kita pakai sistem PO. marketnya yang ada di WhatsApp status belum ada juga ya. Gak ada, bener-bener teman-teman ada yang mau nggak besok tuh mau PO kopi nih. Ada, dikira gue cuman paling cuma 17 cup nih, tanggal 37. Taunya 50 cup hari pertama. 50. Kenapa mereka percaya? Gak tahu Nggak juga. tahu. Ya, Oh, bismillah. pasti Itu Allah udah yang Satu itu betul. Yang kedua mungkin kalau matematika kita jangan-jangan karena nggak enakan kita temennya. Bisa ya. jadi. Mungkin. Bisa jadi. Mungkin. Bener-bener Dan itu nggak salah juga gitu. Iya, Tapi ya udah itu. Ya kan Oke. kita mencoba untuk yang penting kita create sales dulu kan, create Iya, traction iya. dulu. Iya. Nanti setelah itu kita baru tahu inputnya orang seperti apa, kita develop lagi produk kita Betul, gitu. betul, kita betul. kita refine lagi. Nah, terus kita jalan, kita udah punya strategi marketing waktu itu. Oke. Iya. Kita punya KOL si A, si B, si C, kita mau kontak, mau reach out, kirimin kopi dan Dan segala itu juga macam. teman-teman kita KOL ya. Teman-teman kita. Iya karena lo agensi pasti kan ada list KOL kan. Yes, jadi Oh, udah tahu udah nih kenal mau tuh. ngapain, strateginya ngapain, ini segala macam udah. Nah, ini yang kita selalu cerita dan gue selalu merinding kalau cerita ini. Dan memang kita harus percaya banget sama yang namanya takdir. Oh iyalah. Nah, disinilah takdir Allah berkata beda. 2017 tiba-tiba Presiden Jokowi waktu itu datang ke salah satu coffee shop di Cipete. Iya. Tanpa Curang ini di endorse sama Pak Presiden ya. itu nggak direncanain ternyata. Oh iya. Iya, ternyata itu nggak direncanain sama sekali. Oke. Jadi cuma dibilangin waktu itu si ownernya cerita malamnya dia dibilangin bahwa presiden mau datang situ. Karena itu kopi yang kesukaan anaknya presiden katanya gitu. Iya, yang gue iya. denger ya. Iya. Habis itu datang presiden. Setelah itu semua coffee shop nggak lama dari itu kan booming. Nah, yang biiznillah takdirnya adalah beberapa KOL yang kita udah list down beli kopi kita. Iya. Beli organik. Habis beli, mereka refer ke temennya, Iya. posting waktu itu. Posting di mana itu ya? Jadi refer to refer gitu loh. Posting aja di Instagram. Terus dia bilang kayak, ini nih salah satu Lu harus coba nih gitu. yang mendekati oleh si kopi itu rasanya. Lu harus coba nih, ini beda Ini gitu. beda. Ini Akhirnya- strong banget. Nah, Berarti udah ini dong. Gula aren dong. Belum. Gula aren tuh belum Cipete ada. kan gula aren. Nah, kita Iya, makanya kita gula- beda. Kita waktu gulanya gula Oh, ganda yang oke. namanya es kopi susu kalau di kita. Masih ada sampai sekarang. Oh oke. Namanya es kopi Iya, ada. susu. Iya oke terus. Ya udah si influencer ini, si A, influencer A Beliin. merefer ke influencer B. Influencer B masya Allah, nggak masya Allah sih, dia kayak non muslim ya. Iya. Wah, Wah, ini enak deh. banget nih, lu harus cobain. Nge-refer lagi ke Refer influencer lagi. C yang mereka satu circle. Dan ini mereka semua udah kita list down sebenarnya. Mau kita baik, mau kita Tapi ternyata lu nggak ngeluarin cost buat KOL kan? Nggak Gitu. ada. bilang nggak. Ya Bismillah, Allah, nggak ada. biiznillah, masya Allah. Dan itu dari yang tadi gue bilang ya, gue yang pesimis. Paling 17 nggak nyampe 50 hari kedua. Gue inget banget nih 70 hari ketiga 100 terus kita bingung. Wah ini tolong nih produksi. Apalagi gue waktu masih ngantor kan. Untungnya deket waktu itu di Bangka. Wah rame nih, tolong bantuin. Udah gue di Bangka, Pak izin dulu ya, gue mau masak kopi. Gue langsung Jadi itu yang standby itu cuman gua sama bini gua, iya. sama bininya dia, Oh, ini gua, bertiga. iya, bertiga. Yang lainnya ngantor pak. Ini. Gua waktu itu anak gua masih kecil tuh, gua masih nganterin sekolah jadi. Wow. Jadi udah kita produksi itu jam Pagi. malam Malam Pak, dulu. produksinya. Jadi kita ada 2 produksi karena pakai mokapot kan. Biasanya itu kan 4 kilo Iya. pertama itu Agak susah produksi tuh, produksi mokapot. malam buat jualan pagi, Heeh. produksi siang buat jualan sore sampai malam. Oke, bentar, mundur bentar dikit aja. Ya. Kan mau kapot dan seterusnya pasti kan lu harus kuat dengan gramasi kan? Iya. Iya dong. Iya. Ya apapun itulah, mau tradisional apapun itu. Ilmu kopinya dulu siapa? nggak ada Lu ngitung gramasi dari mana? lidah dong. Kan kita percaya sama lidah kita. Ya belajar. Subjektif dong, Dim. Ya tapi kan udah kita validasi di awal. Oh, akhirnya sampai ke cerita ke KOL, key opinion leader tadi bilang bahwa ini gitu kan? Iya. Tadi Itu gua based agak- on validasi di awal. Oh, makanya gue agak kelongkap Iya. tadi.
terkait dengan gimana cara menggramasikannya. Ya, jadi Dan ini ngukurnya ke siapa, tolak ukurnya, indikatornya siapa, ya, gitu loh. jadi si Dimas sama kakek ipar gue itu dia ngurusin tuh ya. Lu cari biji kopi dulu kan. Ya, basically gini loh. Basically gua sama kayak Dida juga, kita berdua hobi masak, Der. Ya. Tapi kan dengan kopi, Dim. Sama lah. Basically kan kalau masak kan suka ngeracik pasti. Diracik, Oh iya, oke. racikannya. Jadi kita kalau udah suka sama sesuatu resep, kita pasti punya resep di kepala kan. Itu yang kita tulis. Iya. Kayak pegangan gacoan default setting kita Iya, lah. misalnya gue kalau mau bikin telur dadar tuh telurnya 1, garamnya segini, ini gitu kan. Ya udah punya fitrohnya begitu. Fitronya Iya, begitu. iya. Nah, jadi waktu itu pas kita bikin resep kopi, gue udah bikin tuh resepnya. Nah, resep ini yang kita tweak tuh, kita bikin Ya, nih. tinggal Oke, ini ditambahin, ini dikurangin, naik turun tuh. Abis Yang mana yang dipilih resepnya, yang itu oke, kita kunci resep itu gitu. kunci dulu, abis udah nih tolong kirim. Oke. Gua sama istri gue urusan ngirim-ngirim tuh. Gua mau ketemu dong, cobain gitu. Udah gitu tuh. Oke, dan lu percaya Dari- Google? Dari bulan Kan googling, YouTube itu kan ada semua. Nggak pakai itu untuk nambahin insight. belum kepikiran tuh dulu ya. Belum. Belum kepikiran. Ya YouTube kan 2008 udah ada. Kita Itu mulai beda. kita Itu tuh beda. mulai kayak gitu kalau buat gua sama anak-anak barista itu pada saat kita punya toko di Yes. bulan Agustus. Oh. Itu baru nge-YouTube tuh karena kita mulai ada manual brew. Oke. Kita mulai ada manual brew, resep udah mulai makin banyak. Oke. Di situ tuh anak-anak kayak ya udah deh lu belajar di YouTube tuh ada apa sih resep kayak manual brewnya kayak seperti apa. Ya Dimas juga akhirnya sekolah untuk basic. Habis sudah jalan serius, akhirnya gue sekolah. Sekolah buat dia ngasih tahu lagi ke anak-anak yang lain. Tapi untuk riset Trainer. risetnya kita itu dari Januari sampai Maret tuh. Ingat banget oke, lanjut. bagi-bagin lagi. Ya, Oke, dapat. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya gue harus kasih tahu juga yang paling penting. Pada saat itu gue udah mulai ngaji ya. Ya, dia udah Gue ngaji istri nih. gue udah mulai ngaji nih. Yang lainnya masih belum. Gue masih mikirin nih kalau pakai backsound pagi, siang, sore nih Iya, enak nih kalau kayak karena gini. dia lo tahu kan. Tahu Backgroundnya kan. Gue udah tahu gitu. Aduh. Tahu lah. Jadi pada saat itu yang sangat penting banget gue Insyaallah. sama istri gue itu mencoba untuk menanamkan sama teman-teman sama saudara-saudara gue, adik-adik kita itu adalah dari awal tuh kita udah libatkan Allah. Kita istiqoroh di depan. Jadi pokoknya apapun keputusan yang kita ambil istiqoroh ya. Masya Allah. Semua istiqoroh ya gitu. Udah kita biasain kayak gitu. Iya. Oke. Gitu, Dan tadi mau dia cuma nggak mau. bilang sama satu jangan pasang musik. Oke, ya. Udah Langsung bismillah. oke. Langsung oke. Enggak lu counter dong minimal. Karena kan Kenapa? kadang kita bisa satu keluarga. Kalau gue cuman mikir ya udah deh bismillah coba aja deh gitu. Ya Tapi alhamdulillah lo nanya, makin Tapi tuh. nanya minimal alasannya apa? Udah Enggak, tahu karena udah semuanya. tahu, udah tahu. Background gue seperti apa. Terus gue sampai ke titik itu mereka udah tahu semua. Apalagi awal-awal ngaji kan ada fase kenceng-kenceng ya kan? Nggak ada gue. Lu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti gue doang yang norak ya? Gue nggak pakai tipikal, gue bukan tipikal yang kayak gitu. Cuman maksudnya dari background gue yang tadinya mereka kenal, tiba-tiba gue menjadi gue yang pada saat itu pas gue ngomong nggak ada musik ya, mereka udah tahu konteksnya apa gitu. Dan kan gini, ketika lo udah kelihatan lah secara zohir kan pasti kan lo kan udah mulai ngaji apa segala macam gitu kan, bolak-balik masjid apa segala macam. Kan gini, Dim, banyak memang orang-orang yang dia ngaji, tobat dan seterusnya itu kan nggak harus konteksnya hal-hal yang memang nggak common di mata mereka. Contoh, mengenai musik ini kan nggak common. Oke, lo tobat. Tapi kan hal-hal yang memang kita ngomonginnya musik lebih dalam ya, hukum dan seterusnya, itu kan nggak common di mata mereka. Masa sih lo ngaji taunya ya udah lo bolak-balik masjid, lo tiba-tiba sarungan, lo tiba-tiba jenggotan, masih hal yang umum lah. Tapi ketika musik kan nggak gampang, apalagi banyak kepala di situ. Yang dirasa-rasa apa hubungannya ya tobat sama musik ya? Ah itu loh maksud gue itu pasti kan lo challenging banget di situ. Karena dulunya itu adalah salah satu sumber pendapatan gue gitu. Oh tiba-tiba lo tinggalin. Yes. Jadi mereka tahu lah konteksnya kenapa gue larang. Oh berarti. Kalau misalnya enggak, mendingan gue yang cabut gitu. Oh dan minimal mungkin mereka berpikir bahwa ini orang taubatnya aliran yang mana nih? Oh alirannya ke sono gitu kali ya? Enggak juga tahu. Enggak juga juga. dia nih. Ya kalau gue sih ngeliatnya sih waktu itu kayak ya udahlah ya gitu. Pada saat itu ya, karena kan gue taunya dia hijrah kan sebelum kita bisnis bareng gitu. Oh, oke. Emang sempat mikir juga kayak nih orang kayaknya agak-agak ini nih. Lah iyalah, maksudnya kan Ya gua aja kan? dulu waktu di radio aja begitu cabut mereka langsung Tapi mungkin pada saat gue offense mau gue. mulai bisnis sama Dimas gitu ya, ya udah terbiasa. Gue udah ngeliat dia tuh udah terbiasa gitu. Dan pada saat dia bilang jangan pakai musik ya udah deh bismillah kita coba aja deh. Penting jalan dulu. Kalau gue waktu mikir gitu, karena kan nih pada saat bulan April sampai Agustus oke nih. Kalau gue masih lihat mikirnya gitu, si cuannya tuh oke nih. Ya udah deh gue percaya deh bismillah. Kalau gue sih gitu. Jadi kayak ya udah sempat ada kayak aduh. Dan waktu itu kan gue sempat kalau nggak salah gue sempat bilang deh, ya kalau misalnya kita memang percaya sama Allah,
pasti Allah akan ganti. Allah kasih gitu. ganti gitu di situ tuh. Dan itu di challenge waktu itu sama beberapa di challenge juga gitu. Ya. Emang bener nih kayak gini, ya udah kita lihat aja gitu. Coba aja, Bismillah. Kalau iya. emang nggak bisa, ya ntar kita coba pikirin. Nyatanya? Ya kan Ya, langsung alhamdulillah. meledak alokasi gitu. Alhamdulillah, maksudnya bismillah tuh ya gue juga nggak kepikiran sampai kayak gini sih sebenarnya. Ya kita bisa secara ya kita sampai setahun terus kita buka di Pondok Indah Mall gitu kan. Di tahun kedua, masya Allah. Ya itu udah takdir sih. Ya kayak ini Maksudnya, aja deh, kayak perihal Jokowi ke satu brand itu ya. Itu alhamdulillah kan itu sampai berjam-jam tuh mereka pesen si kopi itu kan. Ya. Gua nggak Banyak. tahu, emang ya? Iya, sampai ada yang kelempar-lempar ke kita jadinya. Kayak si ojolnya bilang, di sana keramaan. situ kelamaan nggak mau beli sagale aja. Sama kok rasanya. Ya udah pada belok. Alhamdulillah. Oh ya. Dan itu waktu itu si Bener-bener ojol itu kan belum ada ya, belum rame lah si ojol itu. Ongkir juga masih murah. Ongkir masih murah dan kita nggak pernah daftar ojol itu. Ini juga sama nih takdir nih. Oh lu nggak pakai online juga? Jadi kan pertama itu lewat line sama WhatsApp. Abis itu orang pada komplain marah-marah Der. Ya susah, ribet. Karena gila ini Iya, banyak yang ribet salah dan orderannya sebagainya. lah dan Iya, segala macam. Akhirnya waktu kita ganti, oke kita ganti aja deh. Lo kirim ojek online Iya. pakai Gosen berarti ya. Sen, Antara iya. dua, kalau nggak Gosen Gomart. waktu itu. Nggak mau tetap lu pakai GoFood. Belum ada waktu itu, belum ada tapi Ada, kita belum tahu. kita belum tahu caranya gimana. Oke. Maunya yang gampang aja karena Oke. kita operation semua. Ya. Akhirnya udah mereka kirim ojek online-nya, beli, ngasih duit ke kita ojek online belanja pakai yang fitur Maret itu. Tiba-tiba di hari keberapa ya? 2 minggu apa 3 minggu ya? Tiba-tiba muncul tuh ting. Orang Gojek yang ngasih tau gua, Iya. Mas Mas ini udah ada di aplikasi gitu orang Gojeknya. Siapa yang set? dari dulu kan mereka kan marketingnya kan cari-cari aja yang rame. Oke, gue masukin, gue bikin Yes. gitu dulu. Jadi kita pertama kali masuk ojek online seperti itu ceritanya. gitu. Mm-mm. Wah ini keren sih. Dari Ternyata lu nggak ngirimin atau nggak daftar, nggak foto fasad apa segala macam. Enggak langsung Ternyata muncul. karena demandnya tinggi banget buat Demand Sagale, tinggi, Masya Allah. orang-orang yang kerja di Gojek apa segala macamnya malah dia yang settingin. Dia settingin. Oh gift man. Masya Allah. Masya Allah, Itu tabarakallah, basic. biidznillah, men. Masya Allah. Itu dia. Kita kalau Kuat juga, mikirin- ya. Militan juga ternyata market lu ya. Kalau dulu sih Masya Allah. Kalau dipikir-pikir sampai sekarang kita masih bisa 6 tahun gitu brand kita sedang berdiri gitu. Terus 2 tahun pandemi juga kita masih alhamdulillah ya. Bismillah masih berkibar gitu. Iya, Alhamdulillah iya. maksudnya nggak pernah kebayang. Dan yang paling menarik pada saat itu kita percaya banget sama the power of digital marketing. Di saat itu tuh kita baru benar-benar bisa ngelihat powernya digital marketing seperti apa. Jadi di satu malam minggu hari Sabtu, gue lagi jaga waktu Ya, itu. lucu nih. Gue jaga, gue ngasir. Waktu itu ada bokap mertua rahimahullah. Jadi bokap mertua Masih di itu rumah ya? Di rumah. Masih di Bokap rumah ya? mertua itu kan ini rumah ya Der ya. Rumahnya keluarga kita tuh semua ngumpul di situ. Jadi dari dulu emang rumah untuk ngumpul lah. Oke. Saudara-saudara dari Padang tuh kalau datang suka nginep di situ dan segala macam. Dan lu bayangin ini rumahnya di dalam gang. Ya rumahnya jadi mobil nggak bisa Nggak masuk. bisa masuk di Di daerah mana? Daerah mana? Petogogan. Rada dalam. Tahu. Iya mobil nggak bisa masuk. Mobil cuma di atas Jadi gang. jalanan utama Petogogan dan masih ada yang dekat Laksana potong rambut Iya tuh. situ dekat banget. Nah sebelumnya betul. Gang sebelumnya Laksana. Kan kecil banget Ya, itu. itu. Gue tahu yang masuk situ. Ya udah itu. Jadi cuman ojek online yang turun ke bawah. Oke. Nah udah tiba-tiba satu malam minggu. Jadi bokap waktu itu rahimahullah lagi nongkrong di depan. Tiba-tiba ada cewek sama cowok berdua cek turun ke bawah gitu, cantik-cantik gitu kan. Terus nanya, Sagale di mana? Oh di sini benar, masuk aja gitu. Loh, kafenya di mana? Enggak ada kafenya gitu. Padahal Emang kita udah bilang tuh di Instagram take away only. Iya, kita udah bilang. Dateng. Oh mereka mau nongkrong. Mau nongkrong di Satu kedai mereka kopi. mau nongkrong, yang kedua pasti tanya, emang mau kemana? Mau ngopi katanya gitu kan. Terus Iya. naik apa emang ke sini? Naik ojek online juga. Jadi mereka di drop. Oke. Gak bawa mobil, udah Oke. mau nongkrong. Ya udah akhirnya mereka posting waktu itu. Rencana niat mau malam mingguan malah bertamu ke rumah Iya. orang. Akhirnya ngobrol sama Udah bokap di- gue di waktu itu. ini. Di teras. Oh Di ngerti teras. gue. Lo Di niatnya teras mau udah malam pasti. mingguan, Iya. mau nongkrong, Malah main ke rumah orang. malah bertamu ke rumah orang Iya, dan di ngobrol teras. sama bokap lo. Iya udah ngopi aja di depan kayak ngopi di rumah orang. Jadi itu power of social Wah, media. wah, Sampai wah. ada orang dari Bandung waktu itu Ada orang datang. Bandung jauh-jauh. Mobil sampai ada yang sempat masuk. Masih gak ada parkirannya? Gak ada. Jadi gua keluar parkirin dulu. Ke atas lagi ntar gua parkirin. Oke. Tapi gini bro, Itu ya power ini ya the power of social media didukung sama memang dari segi produk dan kualitasnya memang mutunya jelas. Masya Allah. Ya lo mau segede apapun itu marketing dan seterusnya, tapi balik lagi kan ke pasal 1 lah kuncinya ya. Ya. Nah kayak gitu-gitu
orang bisa memicu gara-gara produknya mungkin nggak jelas apa segala macam, mereka nggak ada untuk buat repeat order apa segala macam. Ya. Nah makanya kekuatan lo tuh ternyata memang mereka menjadi loyalis yang kuat buat Ya, Sagale, so. sehingga sampai kayak begitu polanya. Alhamdulillah. Iya kan, Alhamdulillah. naik bela-belain pakai Gojek, turun. Dulu ojek online aja ngirim tuh sampai jauh, Pak, Cibubur, sampai kota Tangerang, Iya. sampai Kabupaten Bogor yang agak minggir ke Jakarta. Sampai ada yang beli puluhan 30 ya pecah semua di jalan nih. Iya, itu tuh ngirim karena kan ojek online ongkirnya masih murah gitu ya. Oh. Ngirim sampai ke sana dulu kita, Masya Allah. Wah dahsyat. Nah yang kayak Masya Allah. gini-gini tuh ternyata ada loh cerita-cerita yang seperti ini yang orang ngiranya Bismillah, kalau bismillah. bangun ya bismillah. Bangun coffee shop itu harus yang benar-benar harus wah kuat banget nih dananya nih. Apa segala macam. Nah, Kita mulai dari ketika lu 8 juta. scale up gimana tuh? Ya, jadi waktu itu scale up nih dia nih. Iya. Setelah 4 bulan, ya kan, Hmm. kami memberanikan diri untuk pindah perdaya pertama kami. Jadi ceritanya sebenarnya the real story di bulan kita buka bulan April Agustus. Hmm. Apa ya. Kita nih, yang mana? buka bulan April kan. Yang di rumah, Nah, ya April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi dari April sampai Agustus ini kita udah gak enak banget sama orang rumah. Karena orang rumah nggak bisa nonton TV, nggak bisa makan, Oh, makan iya. pada di kamar Sama dan segala tetangga, Pak. macam. Dan tetangga yang paling Parkiran keganggu. ojolnya kan, bodoh. Oh iya. Karena ojol itu wow bener deret Sampai semua atas gang. sampai atas gang. Nah akhirnya kita harus cari tempat nih gitu. Gimana caranya? Ya udah pokoknya gue cari tempat deh. Jadi gue tuh kalau pagi nganterin anak, sekolah. Habis itu gue shift baru di Sagale. Oke. Nah jadi tiap habis nganterin anak, yang lainnya kan nggak, yang lainnya kan ngantor. Tiap habis nganterin anak, gue tuh scouting nyari tempat. Oh sembari celengak-celinguk tuh. Yes, dan ini emang benar-benar nature-nya kita ya. Kita pasti cenderung untuk mencari yang comfort buat kita dulu. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi gua tuh nyari ke tempat-tempat yang memang gua comfort. Gua tahu nih, ini tempat nongkrong teman-teman gua, ini tempat dulu gua sering datang dan segala macam. Dapatlah satu tempat yang memang gua kepikiran gitu. Waktu di Sungai Sambas. Oke. Itu kedai pertama kita tuh. Ya tahu gue. Itu temen gue pernah posting di situ tuh ngelihat identik putih, temboknya putih. Iya. Iya dong. Iya, yang ada stikernya Sagale gitu, kecil. Ya udah akhirnya kita dapat nih tempatnya, dan itu alhamdulillah dari modal 8 juta di 3 bulan 4 bulan tuh udah bukan balik modal, Agustus udah ya. untung gede Nah, banget ya. untung, ya. Bismillah udah untung gede banget. Omset gitu. tembus berapa waktu itu? Pas Wah, lagi lupa di deh. sini. Pokoknya Sekilo sehari kita 8 kilo aja habis pokoknya. iya, 300-an cup Berapa sehari. cups? Oh 300. Iya, 3 Satu sampai varian. 500. Satu varian. Kali 18 berapa dulu? 15.000. 15.000. Ya dikaliin Dan aja. era aren tuh udah muncul. belum. Aren Udah. udah. Di Aren udah. kompetitor. Iya. beberapa Dan lu nggak pakai brand itu. Enggak. Dan kita selalu bilang bahwa nggak ada kompetitor di kopi. Karena kopi itu seleranya beda-beda. Oh gitu ya. Kalau menurut pandangan kita, orang ngopi itu nggak ada yang loyal karena pengen ngerasa yang beda-beda. Gua di dapur kayak gitu. Dan lu minum kopi lu nggak? Jangan-jangan lu usaha kopi nggak minum kopi lu? Minum, Minum kan? kangen juga, tapi kita kangen juga sama kopi yang lain. Oh gitu ya. Semuanya ke teman-teman kita yang di bisnis kopi kebanyakan gitu sih. Muter aja. Hmm, Apalagi kalau muter emang udah aja. kopinya udah dirasa di lidah mereka suka, udah Mm-mm. pasti akan yaudah gue mau ke sini deh, gue mau ke situ deh. Gue lagi kangen kopi sini nih gitu. Akhirnya modal berapa ketika lo pindah ke Nah itu Sambas? kita sewa waktu itu berapa, 30 juta ya? 30 juta. Iya dapat sewa 30 juta. Udah kita harus pindah nih mau nggak mau. Dan kita belum pakai mesin kopi juga itu. Masih begini tapi cuma beda Dapurnya digedein. tampilannya aja. Iya, pada saat itu kita cuman mikir gimana caranya. Pokoknya challenge-nya pada saat. Jadi kita waktu itu tackle one milestone at a time. Oke. Pokoknya kita udah bisa bikin bisnis, udah oke. Kita waktu itu tackle awalnya berapa cup sih? 1.000 cup ya? 1.000. 1.000. Oke, 1.000 udah nyampe nih. Kita harus naik ke sini. Oke, nyampe sini ya gitu. Oh, oke. Jadi punya KPI-nya small juga, milestones lah. Ya, small milestone tapi berdasarkan KPI juga. Berdasarkan KPI. Oke, Berdasarkan oke, KPI. oke, Pada oke, saat oke. itu milestone berikutnya kita harus punya outlet. Ya udah, kita bikin strategi based on milestone itu. Jadi pada saat itu yang ada di kepala kita, gimana ya kalau kita bikin outlet, masa cuma jual satu varian Satu nggak varian, lucu iya. gitu. Karena waktu itu pas yang di rumah juga udah mulai ada yang komplain-komplain ya, kayak nggak ada yang jual nggak pakai susu ya, kopi hitam gitu. Iya. Gue nggak suka kopi nih, ada yang jual non kopinya nggak? Nah, kayaknya kita harus mulai bikin varian lain tuh. Ya Dan dengan dapur kayak gini untuk research agak sulit. Nih lihat aja dapurnya begitu. Enggak sih, enggak layak juga Nggak sih. bisa research Iya, gitu. susah juga Ya tuh. udah, akhirnya waktu itu kita 5 menu ya. kita Coklat, kopi hitam, kopi hitam, sama teh, sama teh. sama manual brew. Loh, Kita pengen arennya mana? Belum juga. Belum. Oh, gue pikir lu kayak ngeliat gara-gara kan. Tapi jujur deh, lu nggak pungkirin kan bahwa yang mungkin di Cepete apa yang segala macamnya itu dengan udah keluar dengan arennya, dan lu kan pasti ngukur bahwa ini demand lagi butuh aren nih.
Nanti ada lagi cerita unik ya sebelum ini dulu muncul. Iya paham. Sebelum kesini kan jujur deh, fitrahnya lu kayak gitu nggak? Nggak begitu? Oh lagi rame itu nih. Yaudah gue ikut-ikutan bikin aren juga nih. Enggak, kita percaya sama produk kita. Iya. Oh. Jadi kita nyari gap di market kan. Iya. Ya udah kita dapat gapnya itu, kita gas gapnya gitu. Iya benar. Niche-nya jadi ke situ ya. Niche ke situ, kopi yang strong waktu itu. Tapi lu tahu bahwa itu aren sempat sukses. Tahu, tapi pada akhirnya yang menjadi core market kita adalah anak-anak agency surrounding Sungai Sambas. Kan banyak agency tuh. Oh banyak. Dan beli kopinya jam berapa? Jam 6, jam 7 ketika mau deadline. Karena kopi kita butuh booster ya. Iya, bikin orang bisa begadang waktu itu, strong banget, saking strongnya gitu loh. Dan nggak ada pemain lain strong di. Pada saat itu belum ada. Belum ada. Ya USP-nya jadi ke situ. Oh. Gitu. Iya makanya awal-awal inget Sagale, inget strong dan lain sebagainya itu dari Dari situ. situ. Ya. Sampai yang kapok sampai sekarang juga customer masih ada. Gue nggak mau minum Sagale kuat banget itu masih ada. Padahal udah bisa di adjust sekarang kita kan. Sampai kita bikin kopi itikaf, Pak. Iya. Kopi itikaf. Iya. Maksudnya gimana? Jadi Zaman buat botolan itikaf, tuh botolan. ada. Kita Iya, bikin iya. literan buat orang itikaf. Sebelum pandemi yang booming botolan, itu setahun sebelumnya kita udah bikin. Kita bikin yuk pakai botolan buat itikaf. Gitu ya. Dan Boleh kita alhamdulillah membuat orang pada melek untuk beribadah. Buat ibadah, kayak mulai dan seterusnya itu Iya. kan. bikin. Iya. Gitu. Jadi akhirnya kita develop produk based on milestone kedua kita itu. Udah, Iya. kita buka kedai Sambas, kita belajar dari situ untuk bikin SOP, kita mulai punya karyawan, kayak gitu-gitulah. Tadi kita iya. turun, kita mulai delegasiin dan segala macam. Singkat cerita, habis itu kita waktu itu challenge lagi ke tiap meeting internal kan kita pasti punya challenge tuh. Kita udah nyampe nih outlet pertama. Iya. Outlet berikutnya apa nih? Kita harus buka di Pondok Indah Mall gitu. Iya. Gak tahu kenapa. Kenapa Pim? Nggak tahu, pokoknya itu karena comfort. Mewakili aja. Jaksel juga. Enggak, comfort zone buat kita Comfort berenam. buat kita berenam. Oh, Balik iya. lagi ke tadi. Kita kan gede di si Jaksel kan. Bentar. Gua tebak. Lu berarti SMA di mana? Sama kayak lu. Emang lu Patra 82? Yang bener lu. Iya, tapi nggak ketemu kita. Gue di atas. Oh pastilah gue di bawah. Iya. Iya lah, so muda banget gue. Waktu itu lu di bawah lagi tiarap kan. Bener. Kalau lu sebut itu, sorry banget, gue ngakilin anak-anak 82 ya. Memang nggak jauh-jauh Pim Sama dermaga dia lah. juga. Iya. Emang lu Deket 82 juga? Bukan Gue maksudnya seberangnya. seberangnya kan dia. Gue di 6. Di 6 lu. Lu pada angkatan berapa sih? Kalau ngomong lu berarti lu tuh kayak berapa? Gue tuh kewan 86, gue kelahiran 86. Lu juga 86? Enggak, gue 2002 gue angkatan. Oh lu sama Reza ya? Reza Sumendap. Iya. Iya, banget. Dari TK. Oh, gue 2007. Iya. Berarti Loh, Jadi iya. ada ipar gue juga di 82. Siapa? Putih, yang partner kita di Sagale. Putih mana nih? Putih 2006. Gue harusnya seangkatan sama Putih, cuma gue gak naik kelas. Nah itu partner kita di Sagale. Oh, Kakak iparnya, Putih gue kenal. kakak iparnya dia di 82 juga. Iya. Roni 2004. Putih Geo kan? Iya benar Geo. Gak tahu gue. Gue tau Geo itu. Ini nikah sama Geo bukan sih? Kagak, bukan. Oh maaf ya bukan. Putih. Bukan. Putih dulu sama Geo kan? Gak tahu gue. Oh, lu gak tahu ya? Nggak Gue tahu. yang tahu tuh. Nggak tahu. Iya, hai Putih. Gitu. Nah itu partner kita di Sagale. Jadi Oh, oke. itu ada ipar gue, kakak iparnya Ya kakak ipar gue juga anak 82. Dida juga 82. Jadi ngomongin reuni ya teman-teman. Oh, nih. Sorry iya. banget nih, sorry banget. Jadi itu comfort. Pim tuh. Comfort. Ya, oke. Comfort. Benar. Akhirnya challenge kita kayaknya Itu juga kita nggak muluk-muluk di PIM ya. Maksudnya Enggak, pokoknya itu milestone. Pengen Iya. punya outlet di PIM. nah gitu. itu juga bisnis lah tuh. Hmm. Jadi Dimas waktu itu datang deg-deg nih kita dapat tawaran di PIM gitu. Wah serius loh? Iya. Udah kita coba mikirin apa bisa nggak ya bisa dulu. Habis itu udah kita siapin, nyata hilang komunikasi, hilang kasus lah. Oke. Jadi nggak nih? Nggak tahu nggak jadi. Ya udah. Terus tahun 2018 awal diserbukan nih di PIM. Setelah hilang kasus nih, PIM bulan depan. Yang bener lo bulan depan. Iya. Ya udah, gas bismillah dah jalan. Kan kita tahu juga kayak PIM kan tuh salah satu mall yang susah ya buat kita masuk ya. Oh ya, sah. Iya kan? Betul, Kita betul. pertama, terus karena kedua- demandnya tinggi, susah lo masuknya lo. Terus yang kedua kita brand baru. Kita brand baru terus mereka manajemen bilang lah ini kan nanti banyak ojol nggak di situ ijo-ijo semua ini kan brand yang hidup di online gimana bisa digituin. Kita bikin deck dan segala macam lah. Present. Iya dan gimana. alhamdulillah dia setuju. Ya udah. Di jalan. probation kita. Di probation dulu lagi Nama PIM-nya setahun. dan tembus. Alhamdulillah tembus sampai sekarang. Sampai sekarang diperpanjang terus alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada ya? Jadi kita di challenge dikasih lokasi yang sebenarnya mati lokasi itu kan. Nggak ada
unit sama sekali. Iya. Ada berapa unit tapi selalu gagal ya? Iya, bisnisnya selalu gagal. Ternyata Ya narik juga, magnet juga. ternyata alhamdulillah orang di situ karena itu di luar outdoor dan di situ di food court itu smoking area, mereka nyari tempat kopi. Ya udah kita coba di situ, alhamdulillah jalan gitu. Dan itu lucu tuh. Kenapa? Itu pertama kali kita punya partner di luar kita berenam. Dan Karena semacam kayak mitra atau franchise. Yes, kemitraan. kemitraan. Gitu. Ya. Dan pada akhirnya partner kita ini masuk ke dalam holding kita nih sekarang. Ya. Jadi ini mentor kita juga lah. Partner Tadinya kita. cuma sekedar mitra doang, akhirnya lo tarik tuh. Pas Awalnya waktu itu dia datang, Mm-mm. dia nanya, lu kalau mau buka lagi mau di mana? Karena kita udah punya milestone, gue challenge, kita mau di PIM. Oh yaudah, kita coba gitu. iya. Wah. Awalnya dari dia nyobain produk kita ya. Dia cobain cocok, terus dia nawarin ke Dia nyobain sama dia nyariin gue. Waktu itu gue Iya. aktif di salah satu majelis taklim. Dan pada saat itu bismillah, gue nggak pernah nongol. Terus kenapa? Karena gue ngurusin Sagale. Oke. Jadi pas dia lagi ngaji nyariin gitu ke teman-teman di sana. Si Mana Dimas nih? mana kok nggak pernah kelihatan, lagi sibuk ngurusin kopi gitu. Yaudah panggilin gue mau ketemu gitu. Oke. Meeting mau buka lagi nggak? Ayo boleh. Mau di mana? Mau di PIM gue gitu. Oke. Ya udah diterima challenge-nya. Gue kira ya udah cuman ya Ya udah lah ya. udah lah. Apa sih gitu dan yakin lo bisa tembus di PIM gitu ya mikirnya Iya. gitu ya. Iya, bener-bener natin tulus kita. Masya Allah. Nggak taunya dia udah partneran sama PIM udah lama. Iya, Jadi tahu. dia Alhamdulillahnya. kenal Ya, itu kan sama orang PIM. Bener-bener Bisnis lah. takdir Iya, bener. Allah ya. Bener Dari juga ya mau ketemukan. sekelas orang dalam pun mau lo Iya. kenal, tapi balik lagi kalau memang produk lo juga nggak bagus ya susah juga ya akan kegerus sama waktu juga Iya. biasanya lah ya. Iya. Dan ternyata sekarang total ada 1 Jakarta. Jakarta sama Wijaya 9 beda tuh ya. Di Jakarta tuh ada di Wijaya 9, Oh, sorry. ada Sorry. di PIM, Oke, Cruise, Box Park, Marga Satwa tuh insya Allah pekan depan, Tangsel di Bintaro sama di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Bener. Kenapa jadi nyampe Kalimantan Selatan? Sama partner juga. Itu juga Oh lo jadi buka Bismillah franchise. Kemitraan. kemitraan. Jadi emang semua ini kita yang manage. Oke, jadi dia naro duit, Kita Dia yang punya manage. ada dia yang mudorib ya. Iya, mudorib betul. Iya, Kita, betul dia sohibul mal. Saya belum mal. Kita oke. mudoribnya. Iya betul. Berarti dia naro duit ya. Ya. Sekian, dia dapat sekian persen. Yes, kita lo dapat mudorobah. sekian Oke. Dan sekarang buka juga kemitraan. Buka. Tetap buka jalan. Lu mau? Teman-teman yang mau. Kita ngobrol ntar. Gue kalau ngeliat dari milestone dan lain sebagainya, ini sepertinya bukan kaleng-kaleng. Dan gue belum ngasih tahu kan respon gue atau feedback gue Oh, seperti ini apa. udah sampai di akhir video. Gimana teman-teman udah pada beli video? Kopinya? Ini jualan. Iya, jadi jalan dari tadi ya. Ini gue juga gak kerasa udah segini nih. Gue gak tahu ini survei membuktikan apa gimana nih. Masya Allah. Ya nanti biarin aja dulu. Nanti gue mau komentar di akhir lah intinya. Akhirnya sekarang udah punya banyak seperti ini. Kemitraan berapa? Boleh gue tahu nggak? Apanya nih? Harga dan seterusnya? Tergantung lokasi. Tergantung lokasi, tergantung ukuran. Apa lo punya beberapa paket? Ya enggak, kita punya best practice ya, Ya. jatuhnya. Kita ada 3 best practice di sini kan. Apa ada aja? yang island tuh kayak di mall. Ya. Oke. Ada yang gede kayak di Wijaya, ada apa namanya? Ada restonya, ada jadi Oke. cafe gitu Oke. ya, atau yang benar-benar coffee shop. Kalau Standalone. yang di cruise itu, lu Unit. yang mana? Nah itu tuh cruise tuh ada kejadian itu kemarin tuh Maksudnya kita kan Customize? harusnya kan buka di harusnya kan kita buka di salah satu kantor BUMN. BUMN. Mm-mm. Baru buka qadarullah bulan depannya pandemi. Mati lah tuh kantor ya kan. Mhm. Jadi udah setahun, udahlah asetnya kita cabut. Alhamdulillah ketemu si Max, ukurannya pas, plug and play. Jadi itu tadi unit island. itu unit island. Oke. Itu unit island karena nggak jalan itu hampir 2 tahun mangkrak itu. Setahun lebih lah. Setahun lebih lah. ya, Nggak setahun jualan karena kalau BUMN itu ada satu yang positif di satu gedung, diliburin semua, lebih. Pak. Libur udah. Oh iya. Jadi kita nggak bisa terus. jualan. Ngeribet jadi. Iya, Akhirnya kayak partner-partner kita pada udah tutup aja nggak usah buka ya udah. Terus kita karena ini terlalu lama asetnya mangkrak, kita alhamdulillah ketemu Max. Pas banget ukurannya benar-benar plek-ketiplek sama unit yang dia tawarin. Ya udah kita pindahin ke situ. Kita pindahin. Berjalan sampai sekarang. Berapa bro? Boleh tahu nggak sih buka Apa? operasi ini? Ini harga yang island berapa? Pokoknya kalau buat kita Nggak apa-apa dong. Gak apa-apa. nggak apa-apa kalau Ah. buat kita itu kita selalu bikin perhitungannya itu ini dengan post pandemic ya. Nggak lebih dari 300 juta kita usahakan Nggak lebih 300 juta apa yang untuk buka. apa yang gue dapat misalnya? Udah jadi Semua, udah jadi? coffee shop. Iya, Di cuma luar dari biaya OPEX udah sewa, masuk kan? OPEX. Nah, di luar biaya Di sewa. luar ya sewa. Jadi gini, kita Oh, berasumsi bahwa partner kita itu punya tempat. Either itu dia punya sendiri atau dia udah sewa. Oke.
Tapi di dalam proyeksi profit and loss kita udah tulis, kita udah hitung biaya sewa per bulan. Jadi partner kita ini cuma bridging aja. Tiap bulan kita bayarin sewanya. Oh ya? Iya. Ya, langsung kita keluarin. Langsung Jadi kita keluarin. udah masuk ke OPEX. Oh, untuk runway Disewa itu. setahun? Nggak nyampe. Nggak nyampe? Paling runway apanya nih? Bisnisnya? Iya. Bisnisnya itu Enggak, biasa untuk investasi di awal itu kira-kira dengan proyeksi dan forecasting. kita tuh Berapa? kita minimum itu kontraknya 3 sampai 5 tahun. Oh, itu dulu tuh. Yes. Oh, oke. Jadi kita pokoknya komit 3 sampai 5 tahun ya. Oke. Karena ini long run banget kalau coffee shop. Dengan proyeksi BP? Proyeksi BP-nya biasanya kita sekarang di berapa? Sekarang di 3 tahun kita. Iya, di 3 tahun. Kita sih udah gak pernah bisa janjiin kayak Oh, tapi oke lah, 3 tahun ya. Kalau awal itu kita di 18 bulan. dulu sebelum pandemi itu kita Sebelum berani. pandemi 18 bulan. kita Dan kena berani. 18 bulan. Kalau sekarang dengan Waktu kita di PIM tuh gak nyampe setahun malah. Nggak nyampe. Oh ya. Di PIM gak nyampe setahun. Jadi ada apa aja 300 juta terus? Sampai up. Sama itu sewa lokasi. Oke, enggak maksud gua ada yang 300 terus paket yang berikutnya? Kayak di Banjarbaru tuh, Mm-mm. gitu kita bangun dari nol. Dan ini masih bisnis berkembang ya. Kemarin Oke. kita udah habis 600. 600 juta. Iya, 300 600. Enggak, ini enggak paket Der. Jadi Oh, balik lagi beda-beda. balik lagi ke Pokoknya lu punya lokasi di mana? Benar. Kita Gue pikir, survei. gue pikir kayak semacam paket gitu. Nggak ada. Berarti ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Lu punya 200 juta pun di adjust tuh bisa. Bisa. Nanti Oh, kita iya. lihat. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat nih lo lokasi di mana, seperti apa, cocok nggak? Karena ini kita sistemnya kemitraan. Jadi kita punya kepentingan juga untuk memajukan brand position kita, Ya. Sagale. Jadi Ya. kita nggak bisa, gue punya tempat, gue punya duit, buka di sini nggak bisa Ya. kayak gitu. Ya. Takutnya malah ngancurin positioning ya. Betul. Oh. Karena kita bukan brand gede kan. Ya, Kita kan ya, masih ya. organic growth-nya gitu Ya. loh. Ah, Makanya oke. kita Banyak. juga Kenapa? kita juga pasti pilih gitu Ya. loh, partnernya Hmm. seperti apa, Ya. udah gitu lokasinya seperti apa. Tapi kita kasih tahu bahwa kita udah punya list yang ini minimum standar requirement kita, Ya, alat-alat, Oke. OPEX-nya Oke. seperti apa, gaji Oke. gitu. Eh. Nanti sisanya kita masih punya angka yang bisa bergerak, yaitu di renovasi sama di sewa tempat. Budget Di dua. marketing? Banyak banget masuk, tapi nggak gede karena kita di holding marketingnya. Mm-mm. Dan kuat akan si brand dari si holding itu juga. Akhirnya ya? gitu. Jadi kayak gini nih kan kita nggak Oh. bikin satu-satu Instagramnya. Iya, Kita cuma iya. punya satu Instagram holding Oke. gitu. Dan Tapi diizinin nggak ketika mau buat yang cabang nanti adalah Sagale Banjarbaru gitu? Enggak. Memang nggak mau. karena nggak efektif nantinya. Nggak akan ada yang maintain juga. Effortnya 2 kali. Iya. Pertama effortnya kerja, kecuali nanti kita punya Sagale Kuala Lumpur ya kan, Sagale Madinah, Oh, itu mungkin beda. Iya, tapi Beda, kalau ya. selama masih di Indonesia, insya Allah sih kita handle satu. Yes. Oh, nice. Gitu. Dan Boleh. yang paling penting adalah kita filtering juga dari partner. Karena Betul. kita punya syariah compliant. Kalau mereka non muslim tapi ngikutin syariah compliance. No problem. Yang penting dia udah tahu tuh peraturan kita, Kita seperti taruh ini. di klausul. Waktu itu kita ada satu calon partner, pas kita kasih tahu syariah compliance seperti ini, oh masa nggak bisa ini nggak bisa itu, iya nggak bisa. Oh ya udah berarti Nggak nggak jadi. bisa, oh ya nggak apa-apa. Iya. Oh, mundur. Mundur. Ya, betul. Banyak gitu. Mereka Banyak pengen dulu bikin ya. kafe, misalnya pensiunan, pengen bikin kafe yang pengen ada live musicnya gitu. Oh jangan sama kita Pak, sama yang lain aja gitu. Iya. Kan masih banyak. Ah, gitu. Jadi benar-benar kita nggak sortir banget tuh. Atau enggak ya waktu itu pernah ada yang datang ke gue pengen dong yang balik modalnya cepet setahun gitu. Ya jangan sama Sagale gue bilang. Oh ya, karena Kita mah udah, iya kita mah potensi goror juga sih. Iya. Kenapa gue harus naruh segini dan betul. harus pasti balik Jadi segini kalau gitu ya. gue selalu bilang sama calon partner, ya udah lu kalau namanya berbisnis pasti ada untung ada rugi. Dan bisa gagal nggak selalu berhasil gitu. Iya, Lu iya, berani iya. apa enggak, ada gitu aja. Ya edukasi tentang mudharabah juga Ada sih. semua ya. Oh, nice. Boleh saya jawab ya? Boleh silakan. Wih, terakhir ya. Ada 2 yang mau saya komentarin di sini. Ini mic-nya bisa dimatiin dulu nggak? Ada 2 hal. Yang pertama, dengan eranya banyak para perkopian, persusuan, Ya. perarenan dan seterusnya. Saya ngelihat di kubu-kubu sana ada yang malah jadi manis banget, Ya. susu banget, kopi banget, tapi kuncinya harus ada di balancingnya menurut saya. Yep. Ternyata gue menemukan masih mengamankan sisi strongnya. Artinya ini mencerminkan bukan powder yang beli di Shopee. Masya Allah. Gue harus katakan. Oh iya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Jadi jangan tersinggung dulu nih teman-teman luar sana. Itu powdernya premium loh. SG. saya Kacau. saya ngasih tahu aja. Itu Oh kan jadi di luar sana unique banyak yang selling pakai point. Oh, powder. enggak juga. Oh iya. creamernya itu premium loh. Cek gitu. Saya suka dengan Masya Allah. tingkatan kopinya ini. Masya Allah. Masya Allah. Penggabungannya berapa persen antara Robusta dan Arabicanya?
70-30 kita. 70 Arabica. Semuanya Sumatera. Semua kita pakai Kopi Sumatera ya. Yes. Kopi Sumatera, Padang, Solok, Pagar. Nah, sama Pagar Alam. jujur, gua pakai ukuran gelas yang besar di sebuah yang warna hijau itu ya. Itu gua requestnya memang Sumatera karena memang gue juga ada Medannya juga. Yep. Jadi gua lumayan suka yang di ranah Sumatera. Mungkin gue juga nggak kopi banget, anaknya banget, jujur. Tapi mungkin minimal bisa ketaker lah, ada standarisasi minimal. Standarisasinya. Iya, jujur gue bukan memang kopi banget gitu Yeah. ya. Tapi minimal gue di nilai 7 lah, gue akuin. Jadi makanya ketika gue datang ke yang kopi itu hijau gitu kan, gue pasti mintanya requestnya yang venti. Apa lo minum biasanya? Cappuccino, let's say misalnya cappuccino, gue requestnya Yang Sumatera ya. yang Sumatera. Agak boleh tambah lagi atau Extra shot berarti. Ya. Di strongin ya. iya. Kalau gue sih gayanya seperti itu. Makanya Ya, ketika ya, gue ketemu sama kopi-kopi yang kayak begini, keukur ketika satu gue minum terus memang kopi susunya arennya udah mulai kayak, gue nggak tahu ya, gue nggak bisa nebak juga sih. Takutnya suuzon juga ini kayaknya mungkin powder atau mungkin ini nggak ngerti campuran dan seterusnya. Kadang manis banget. Ya. Belum lagi yang beda-beda cabang tuh. Ya. Beda-beda juga rasanya kan. Iya. Nah, ternyata ini gue masih menemukan di sisi perkopiannya karena mungkin Alhamdulillah. iya benar. Itu gue tungguinnya di situ. Apa gara-gara lu identik dengan strongnya itu ya? Ya, jadi Dan memang lu nggak ngebuang DNA itu loh. jadi emang DNA-nya itu pada saat Iya. kita punya kedai di Pondok Indah, which is kita kan tuh traksinya harus cepat. Iya. Kita mulai setting pakai mesin kopi. Oke. Jadi Bikin SOP baru. bikin SOP baru, si mesin kopi harus seperti mau kapot. Oke. Nah setelah perjalanannya memang beberapa menu unggulan kita Iya. itu standarnya double shot. Jadi kayak kopi susu. Nah, makanya kena di gue tuh. Kopi susu yang sagale, americano, cappuccino itu kita semua pakai double shot. Terus dan yang mungkin yang menjadi pembeda juga ya, banyak customer yang bilang juga bahwa kayak gula-gula kita nih semua kita produksi sendiri. Yap. Kayak gula Yeah. arennya itu kita produksi Bikin. sendiri. Dan lu kelihatan kalau memang aren-aren yang Sirup ya. hai, Anda bocorkan ya. Ya soalnya di sini kerasa. Itu. Maka tadi gue bilang, kok lu bisa ngebalance kayak gini gitu loh. Berasa Iya. kalau lu minum Agak PR sih kita memang produksinya Cuman ya. ini satu yang paling penting yang harus gue sampaikan juga ke teman-teman. Ini tugasnya Dida nih dari awal dan Masya Allah ya dijaga sampai sekarang. Komunikasi sama customer tuh sama Dida dijaga banget. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Oke. Sama Dida dijaga banget, sama admin kita tuh dijaga banget. Sampai kalau ada komplain dari customer, jadi kalau ada komplain di brand atau di produk kita, itu customer yang ngasih tahu. Loyal customer kita. Oh, Jadi kayak misalkan Min ini kayaknya kalibrasinya salah deh, kurang strong gitu. Ada yang nge-DM, coba, oh iya bener, kirimin baru, udah gimana? Oh iya udah bener nih gitu. itu. Dan itu sampai sekarang. Jadi ya itu ya customer service berarti Masya ya. Allah. Sampai Oh, ada Masya waktu itu pernah yang dia nggak pernah minum kopi strong gitu, kaget pertama kali minum kita kaget, terus dia bilang, aduh nih gue sampai sakit perut nih. Ya kita tanya tuh rentetannya. Kok bisa? Jadi kita tanya dulu. Biasanya Uni minumnya seperti apa? Biasanya minum latte. Oke. Terus kedua, tadi sebelum minum sagale udah sarapan belum? Belum. Oh iya deh, baru kita jelasin. Oh kopi kita emang strong. Strong ya. Jadi ini harus minum dulu, harus makan dulu. Terus coba deh, karena sekarang lagi sakit perut, coba di minum air putih yang banyak dulu gitu. Alhamdulillah, bismillah, nggak lama dia beli lagi dan nggak komplain. Oh, Masya Allah. Jadi memang itu iya. salah satu selain produk, komunikasi, nah itu sih customer service itu. Iya, karena memang double shot, extra shot gitu kan. Iya, apalagi kita ada rentan arabikanya ya. Ada Iya, arabikanya ya gitu. Rentan bikin mules. Itu yang Iya, membuat kadang itu. tuh orang yang nggak terbiasa ya pasti akan mules tuh. Dan Seperti gue itu. confirm sih dengan Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman gimana? gimana? Sama kan rasanya? Sama gak? Sama gak? Lu pasti insya Allah sepemikiran sama gue. Komentar yang kedua boleh saya lanjutkan? Oh, iya, silakan. Berbahaya. Oh iya silakan. Kan tadi kan udah istilahnya di kabar baiknya ya. Ya. Nah, ya. Yang berikutnya, kapan kita bisa ngobrol lanjut untuk Setelah ini ya. untuk kemitraan? Ya maksudnya. Tapi nih, jadi kabar keduanya insya Allah mungkin nanti kita ngobrol lah ya untuk kemitraan. Jadi dua-duanya insya Allah kabar baik tuh berarti. Masya Allah. Tapi Tabarakallah. justru yang gue mau tanyakan gini bro. Gue nggak tahu ya, mungkin gue pribadi kali ya, nggak tahu yang lainnya seperti apa. Boleh nggak di customize yang ngikutin gue banget? Nggak tahu ya. Mungkin apakah misalnya gue bikin hub atau mungkin gue bikin satu, ya mungkin gue orang media ya, artinya mungkin nggak jauh-jauh dari situ lah. Mungkin ada studio kontennya, mungkin ada ininya, itunya, apa segala macam. Apa memang lu punya pakem tersendiri? Artinya kalau lu mau jadi mitra ya begini gitu loh. Selama
selama benang merah brand kita tersampaikan Oke. dan semua aspek yang kita jagain kayak misalnya tadi Syariah compliant, udah gitu konsep secara keseluruhan Ya. itu tidak berubah. Kita masih open banget untuk ngobrol gitu. Ngobrol ya, oke. Ya, kayak misalnya kita di Duren 3 gitu. Kita ngobrol banget sama Max gitu. Ini Ya. kita harus customize banget nih ngikutin marketnya Oh, Duren iya. 3 kayak gimana sih Iya, gitu. iya, iya. Gak mungkin sama seperti marketnya di Wijaya. Begitupun kita buka di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall tuh nggak mungkin kita samain dengan yang lain karena Pondok Indah Mall itu orang grab and go. Ya. Beli cabut. Bahkan 80% mungkin 85% orang yang nggak tahu brand kita sama sekali. Jadi di situ bukan tempatnya kita menanamkan brand kita gitu. Iya, iya, Tapi di iya, situ tempatnya orang, gue mau ngopi nih, oh ada ini gitu, orang beli. Nah berarti kan strategi, begitupun apapun yang mau dilakukan di situ kan pasti customize banget, tailor made. Gitu. Ya itu tanpa mengurangi DNA-nya. Betul. Kalau bisa memperkaya DNA kita, oh masya Allah, open itu banget. open banget ya. Ya kan kayak di Cruise Box Park Yang ini, ini, oke. iya. Hah. Kita kan akhirnya kan juga kolaborasi bikin satu produk, Ya, ya. ya kan yang Blueberry More tuh barengan sama si Cruise. Alatnya Ya. juga itu bukan alat ya, apa istilahnya? Vending machine. Vending machine itu Ah, kita itu punya siapa? ada temen yang punya emang vending machine itu kita kerjasama. Oh, itu udah include bisa dapat itu juga. Bisa kalau mau. Bisa kita usahakan. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Bisa edisi premium juga untuk khusus dari Ansa gitu. Bisa dong. Bisa. Pakai muka Bapak. Gak usah segitunya juga sih. Tapi mungkin kita saling tuang idealis untuk menuju ke objektivitas maksudnya. Enggak juga ngasal ya. Ya. Nanti kita bicarakan. Teman-teman gimana? Sepaham juga nggak? Atau mungkin pengen tahu lebih lanjut mengenai kemitraan, nanti bisa hubungin kemana bro? Ah, ini Langsung aja. Ada tuh kayaknya deh. kita nggak tahu mereka-mereka ini kan 600.000 militan Langsung aja. kasih solusi kan. Langsung Siapa tahu aja bikin deh. 600.000 DM. cabang. DM atau ke Linktree tuh Ya, itu coba ada. Linktree ada. Itu ntar Coba. ada nomor admin. Jadi Coba bisa- klik. Nah, Ada apa di Linktree-nya? Oh Nah, tuh ada tuh. semua. Di paling bawah tuh WhatsApp admin langsung. Ada aja WhatsApp ke sini. Mimin. Oke. Iya, ada Minleh. Nanti Situ. dipanggil Uni atau Udah. iya bisa gitu. Karena kalau lu ada di pameran dan seterusnya, ketika gue ke outlet tuh juga pasti gitu. Panggilnya Uni udah ya. Iya, meskipun gue Jakarta ya. Sampai ada orang Padang lewat, ini Sagale nih, orang Padang, orang Awa ya, iya, dia nggak tahu itu apaan. Ada apa sih nih di sini? Ada yang gitu. Oh ya, Minang Pride. Minang Pride. Menang Iya. Pride. Ya, ada mau tambahin lagi bro terkait tips and trick dong. Kasihan teman-teman nih, gimana caranya membangun bisnis coffee shop? Apakah memang mereka selain copy paste dari perjalanan lo tadi, tapi kira-kira mulainya dari mana dulu deh? Ini Mulai bisnis dari coffee shop niat nih. pasti. Satu itu, dan yang Satu kedua dari niat. masih oke kedua, bisnis ini. sekarang sih lagi cukup Blue Ocean ya. Oke. Jadi cukup cukup Red Red Ocean. dong, harusnya. cukup Red Ocean, cukup Banyak padat ya. gitu ya. Mm. Cuman nggak tahu ya, kita percaya kalau misalnya kita memang punya, ini gue pribadi ya, kalau kita punya satu USP? distinct identity gitu ya, Mhm. yang bisa kita bilang sebagai USP, dan kita intinya istiqomah sih. Intinya istiqomah. Kita percaya sama apa yang kita jual dengan apa yang kita janjikan, dan kita benar-benar istiqomah mewujudkan itu. Ya insya Allah itu akan terrealisasi di brandnya. Wow. Betul. Oke, mengenai alat apa segala macam, mereka apakah harus mulai dari nol kayak lu tadi? Atau mungkin Tergantung modal. anggaplah alhamdulillah. Oh, balik Ya, situ. balik ke modalnya. Terus ya kalau dari gue sih nggak harus yang mahal-mahal ya alatnya. Kalau lu jabarin sebagai 3 tingkatan, hierarki deh. Ini random aja nih gue. Bawah, tengah, atas gitu. Punya duitnya di antara ini. Kira-kira bawah tuh modal berapa? Sekarang kayak kalau dia mau punya Bawah. Mau kapot dulu deh, ya nggak kalau apa-apa. misalkan dia mau punya toko gitu ya, Uh-huh. paling ya gocap sampai 80 ya. Kalau mau punya toko, Ya, mau tapi punya kan toko. bisa nggak toko, bisa jualan dari pakai sepeda Bisa keliling. online juga bisa, di rumah juga bisa. Misalnya cuma pakai kompor portable, beli mau kapot, terus keliling, misalnya di Car Free Day di lokasi di mana berhenti gitu jualan. Dan itu juga unique selling juga tuh ya. Iya, tapi yang paling penting kan sebenarnya kalau buat kita, gua sama Dida dan partner-partner tuh kita selalu bilang gini, sama ke lini bawahan kita ya. Kita selalu bilang nomor satu itu adalah service. Sama komunikasi tuh dijaga banget. Produk itu buat kita nomor sekian tuh di belakang produk. Ini mazhab gue nih kayaknya nih. Iya, karena Iya. ketika service kita bagus, orang itu akan menyampaikan komplain ke kita dan kita terima dengan baik. Itu menjadi masukan buat kita. Kita bisa perbaiki produk kita. Oke. Tapi kalau produk kita bagus banget, tapi service kita sangat buruk,
orang Dia akan mental. balik. Ya, Iya. mental. Iya bener, datang dan pergi tuh. Nah orang Betul. yang penting itu dulu. Boro-boro mau ngasih masukan, udah enak, udah males, ngapain? Ya. Ya udah, kecewa dan lain-lainnya Ya, gitu ya. Betul, Apalagi betul, urusan kopi betul, ya. betul. Nah, jadi yang paling penting itu tadi. Jadi kita pertahankan service kita, komunikasi kita, lalu kita pegang erat-erat mimpi kita dan istiqomah di situ, Istiqomah, jalanin. iya. Oke. Jangan Baik. mencre-mencre. Oh, Masya Allah. Ini ilmu nih. Masya Allah nih. Dari merintis dari nol nih. Ya. Yang kedua, berarti 200 juta. Segituan. Enggak, kalau Susah ya, susah ya. Iya, Alat coffee nih shop. alat. Ya udah kalau gitu langsung alat aja. Sekarang alat tuh macam-macam deh. Lo pakai apa? Boleh bocorin gak sih? Boleh. Apa rahasia Kita negara? Astoria gitu. Enggak, kita pakai mereknya Astoria. Astoria. Jadi nggak harus pakai yang Lamar Zoko atau Simonelli. Gitu. Enggak usah pakai yang merek Itali ya. Merek Itali. Iya. Ya, itu kita Itali juga. Oh iya bener, Reng. Iya. Enggak, oh iya bener. Kenapa enggak dua itu? Dua itu kan bagus. Mahal banget. Kan balik lagi kalau kita Ya kan kalau mau bikin kopi enak harus Nah, mahal. Enggak juga. sekarang- kalau kita selalu bilang balik lagi ke orang nanti yang akan make. Bisa nggak make? Kalau kita nanya gini biasa Der, Ah. lo mendingan punya mobil, misal gue sebut merek ya, Ini boleh. mobil Toyota seri tertinggi Mm-mm. atau Mercy seri terendah yang harganya mirip. Waduh. Gua hampir-hampir tahu nih arahnya mau kemana. Ini bagus nih perbandingan. Toyota seri tertinggi, Dengan fitur paling lengkap, anggaplah Alphard dong. misalnya Alphard. Iya Nah, dong. lo cari Mercy yang harganya mirip Alphard, Oke. Ya ada. di bawah kan? Di bawah Nah, lah. tertinggi dong. Enggak dong. Fiturnya banyakan mana? Banyakan yang Alphard. Nah, lo pilih yang mana? Ya Alphard sih. Ya udah. Sama kita juga pakai itu. Oh gitu. Jadi lo mau nyari tongkrongan, apa lo mau nyari fitur gitu? Oke. Balik lagi ke fungsinya sih. Iya, sebenarnya. bener Lo juga mau ya. pakai apa? Mendingan Mau buat gue apa? pakai fitur ada banyak, enggak ngos-ngosan. Ya, Iya jadi kan? balik lagi ke sebenarnya kita keperluannya Oh, apa? keperluan. Balik Kalau kita ke kan situ sih. kalau kita kan keperluannya adalah untuk cari mesin yang bisa bikin produknya enak, bisa disiksa Dan low maintenance ya. dan low maintenance. Ya itu maksud gue. Gitu. Tapi ketika Mercy paling rendah disiksa ngos-ngosan tuh. Nggak ngerti, bisa jadi ngos-ngosan, tapi kan mereka dilihat dari luar, wih Mercy man. Iya juga sih. Iya. Ya lu kayak lu parkir di mall aja gitu. Iya ngeliat. sih, cuma gue, ya kalau pakai analogi tadi ya gue langsung dalamin aja. Mm-mm. Iya, Beberapa sama balik lagi mobil ya itu. Eropa gue juga gue gantiin ke Jepang tapi ke atas. Mm-mm. Sampai Gitu. lagi ntar baristanya bisa make apa enggak? Oh, oke. Iya kan? Percuma lo bawa ini. Iya, bagus, semua yang tapi nggak bisa high dipakai. end tapi nggak bisa dipakai kan malah. Tapi kayak kalau ada kesempatan percuma. upgrade lo naikin. Kita mau udah cukup Enggak main juga. sekarang. Enggak. Kita kalau misalnya ada demand yang lebih tinggi, misalnya mesin kita jebol nih, nggak bisa Oh. perform, Mending Baru lo nambah mesin. Baru ganti. baru kita naikin. Oh, baru Selama naikin. ini yang kita pakai nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak Belum jebol. pernah. Ya Jadi- kita belum dikasih rezeki Oke. segitu gede. Semoga next insya Allah ya. Amin. Amin deh. Amin. Nah, berarti kalau yang gue dapat apa aja nanti? Sebutin aja deh, name it. Alat-alatnya. Mungkin gue gak ngerti ya apa alat-alatannya, tapi mungkin teman-teman yang nonton sekarang kan pasti kan demand-nya atau audiensnya kan ngerti. Oh ini kalau mau jadi Iya, partner, lo kan pasti suggest dong. itu udah satu set yang kita punya, sama kayak di Iya, sekarang sama kedai persisnya lain. apa aja? Mungkin lo sebut aja. Dari mesin kopi, grinder, pokoknya udah siap jualan nih. Brand-brandnya? Manual brew. Brandnya Astoria kita pakainya. Semua itu Iya, Astoria. Astoria. Kalau grinder enggak, grindernya ntar tergantung apa yang lagi ada. Biasanya grinder itu kan Iya, macam-macam. ganti-ganti kan macam-macam. Oke. Manual Kalau- brew. Ya, terus ada Manual alat-alat brew manual set. brew. Yang penting tuh yang kita selalu pakai sama tuh mesin kopi. Si Astoria itu gitu. Oke. Story. Kalau yang lainnya biasanya kita ngikutin aja yang lagi ada Ya. apa. Terus Yang penting kebutuhannya sesuai kitchen. dengan fungsi, sesuai dengan budget yang kita masukin. Ya. Boleh, teman-teman cek aja nih. Insya Allah bertambah lagi nih, mudah-mudahan nih Insya Allah, akhirnya insya Allah. jadi banyak Insya Allah. mengedukasi teman-teman semua terkait dengan coffee shop Ya. yang biasanya template-nya harus begini, harus begitu, begini, tapi ternyata nyatanya nggak ada live music, nggak ada Smoking area kita nggak ada. Smoking area lu nggak ada ya? Nggak ada di luar. Ada di luar smoking Di area, luar. tapi kita nggak nyediain asbak Kita nggak juga. nyediain asbak. Buang aja. di Oh iya bawah. maksud gua. Buangnya di bawah. Iya. Lu kasih aja asbak. Enggak boleh dong Pak. Oh, Nah. Nggak boleh Pak. Hah? Jangan dong, Pak. Maslahat lah, lumayan Iya, buat maslahat. mereka. Udah kasih syubat gitu ya. Terus gua gak mau tanggung jawab ya. Kalau mau tanya kenapa, tanya Derry ya. Lu jangan mancing ngeluarin hukum dong. Ya, cek aja di situ nanti ngobrol sama Mimin deh. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada mau disampaikan lagi buat teman-teman semua di sini? Cukup ya? Cukup Mantap lah. ya? Iya, jangan kebanyakan wacana, jalanin aja. Betul. Keren. Betul, Mudah-mudahan betul, di tahun ini tembus di 2 digit Amin. miliar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ntar lagi tembus tuh, insya Allah nih. Amin, Nanti amin, amin. gua gabung mau butuh target berapa? Masya Allah. Kode aja, kode aja.
Hah? Lu kasih gue terbaik, gue kasih target juga. Masya Allah. Ya kan? Media udah punya ya nggak? Masya Allah, bismillah. Ayo ngobrol, kena cepet lah, nggak usah lama-lama lah. Kita lanjut ya. Kita kasih solusi.